Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah manajemen mutu tentang pengertian, falsafah, dan metode Total Quality Management atau TQM. Sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pawestri Winahyu SPSI MM selaku dosen pengampu yang telah membantu dan membimbing kami dalam menempuh mata kuliah ini. Di mana dalam materi ini adapun inti pokok pembahasan. Yang pertama adalah definisi dan unsur Total Quality Management, yang kedua adalah falsafah kualitas, yang ketiga adalah konsep Total Quality Management, yang keempat prinsip TQM, yang kelima adalah keuntungan kualitas yang baik. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya selaku moderator Diah Ayu Lestari dengan NIM 20104111147. Saya Lala Rizky Harisyafira, NIM 201041146. Nama saya Farhan Triardana, NIM 2010411158. Nama saya Deswita Ferbirna Putri, NIM 2010411251. Nama saya Dana Mamanur Alam, NIM saya 2010411174. Nama saya Muhammad Safiro Putra Satria, NIM 20104112550. Definisi dan unsur Total Quality Management atau TQM. Definisi TQM menurut bahasa adalah T merupakan total yang artinya setiap orang yang terkait dengan perusahaan yang terlibat dalam perbaikan terus-menerus. Q quality, kualitas, mutu, kecakapan, macam, jenis, artinya kesesuaian produk atau layanan dengan persyaratan yang ditetapkan konsumen. Manajemen artinya eksekutif, perusahaan yang memiliki komitmen penuh terhadap kualitas. Definisi TQM menurut Tjiptono dan Diana 2001 adalah suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi dengan perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya, sehingga kualitas dalam perusahaan akan maksimal dan daya saing perusahaan menjadi meningkat. Unsur TQM. TQM merupakan pendekatan berdasar pada kualitas. Tentu bukan TQM saja, konsep yang berdasar pada kualitas. Terdapat banyak konsep yang hampir serupa dengan TQM. Akan tetapi, TQM memiliki komponen yang membedakan dengan pendekatan-pendekatan lain. Komponen tersebut memiliki 10 unsur utama menurut Guess dan Davis dalam Tjiptono dan Diana 2001, yaitu 1. Fokus pada pelanggan, 2. Obsesi terhadap kualitas, 3. Pendekatan ilmiah, 4. Komitmen jangka panjang, 5. Kerjasama tim, 6. Perbaikan terus-menerus, 7. Pendidikan dan pelatihan, 8. Kebebasan yang terkendali, 9. Kesatuan tujuan dan keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Kemudian falsafah kualitas. Dalam hal ini manajemen dan karyawan harus mengerti sepenuhnya dan yakin mengapa organisasi akan mencapai total quality, yaitu untuk menjamin kelangsungan hidup organisasi dalam iklim kompetitif. Setiap anggota dalam organisasi perlu mempunyai pengertian yang sama terhadap istilah-istilah TQ seperti kualitas, kerusakan, defect, pelayanan yang baik, pelayanan yang merugikan customer, dan lain-lainnya. Setiap organisasi harus dapat memberikan apresiasi, mengantisipasi, dan apabila perlu menerima sejumlah pengorbanan pada tahap-tahap awal mengimplementasikan total quality. Konsep TQM. TQM merupakan sistem manajemen yang berfokus pada semua orang atau tenaga kerja, bertujuan untuk terus-menerus meningkatkan nilai yang diberikan bagi pelanggan dengan biaya penciptaan nilai yang lebih rendah daripada nilai suatu produk.
Konsep TQM ini memerlukan komitmen semua anggota organisasi terhadap perbaikan seluruh aspek manajemen operasi. Pada dasarnya, konsep TQM mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama adalah strategi nilai pelanggan. Strategi ini merupakan perencanaan bisnis untuk memberikan nilai bagi pelanggan, termasuk karakteristik produk, cara penyampaian pelayan, dan sebagainya. Yang kedua, sistem organisasional. Sistem ini mencakup tenaga kerja, material, mesin atau teknologi proses, metode operasi dan pelaksanaan kerja, aliran proses kerja, arus informasi, dan pembuat keputusan. Yang ketiga, perbaikan kualitas berkelanjutan. Perbaikan kualitas diperlukan untuk menghadapi lingkungan eksternal yang selalu berubah, terutama perubahan selera pelanggan. Konsep ini menuntut adanya komitmen untuk melakukan pengujian kualitas produk secara kontinu. Dengan perbaikan kualitas produk kontinu akan dapat memuaskan pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan prinsip 3M. Menurut Hensler dan Brunner tahun 1993 dalam Suciptono dan Diana 2001, terdapat 4 prinsip utama dalam 3M. Keempat prinsip tersebut terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan tersebut yaitu kualitas yang dihasilkan suatu perusahaan sama seperti nilai yang diberikan dalam rangka pemenuhan kualitas hidup para pelanggan. Semakin tinggi nilai yang diberikan, maka semakin besar kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu respek terhadap setiap orang. Dalam sebuah perusahaan, karyawan merupakan individu yang dimiliki talenta dan kreativitas tersendiri yang unik. Karyawan juga merupakan sumber dari organisasi yang paling bernilai. Oleh karena itu, setiap orang yang berada dalam perusahaan berhak diperlakukan dengan baik dan diberikan kesempatan untuk terlibat dalam berpartisipasi dalam tim pengambil keputusan. Yang ketiga yaitu manajemen berdasarkan fakta. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan harus berdasar pada data yang ada. Yang keempat yaitu perbaikan yang berkesinambungan. Agar dapat sukses, setiap perusahaan perlu melakukan proses secara sistematis dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Konsep yang dilakukan di sini adalah siklus PDCA atau Plan Do Check Out yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil pelaksanaan rencana, dan tindakan kreatif terhadap hasil yang diperoleh. Selanjutnya adalah keuntungan kualitas yang baik. Jadi terdapat penelitian yang dilakukan oleh Hasley dan Nasution, di mana mereka itu telah meneliti bagaimana hubungan antara penerapan total quality management dengan kinerja dan keunggulan kompetitif oleh beberapa perusahaan manufaktur di Indonesia. Hasil penelitian itu kemudian menunjukkan bahwa kualitas itu merupakan syarat penting keberhasilan perusahaan. Karena apa? Karena total quality management itu telah membuktikan bahwa TQM itu merupakan pendekatan untuk mempertahankan hidup serta meningkatkan daya saing perusahaan. Kemudian keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan karena dia menyediakan barang atau jasa berkualitas baik itu berasal dari pendapatan penjualan yang lebih tinggi dari biaya yang lebih rendah. Kemudian gabungan keduanya itu menghasilkan profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.